warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam lagi sunat belunggus menjawab kajian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat elektronik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau ini tentunya kita berkumpul di majelis taklim ini atas takdir Allah. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah tentunya Allah yang sehat walafiat. Untuk itu sila jamirin bareng-bareng bersolawat sebelum Bapak Muallim menyampaikan kajiannya. Ringgit kepada semangat khusus tawallu untuk bersolawat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang insyaallah di hari kiamat mendapat syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam niki kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim kita yaitu masalah tasawuf beriman Islam. Durasi kita insyaallah satu jam ke depan. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Muallim kita. Insyaallah apa yang kita dapatkan dari sini kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Faya ayyuhal mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para asatidz dan pemuka masyarakat lingkungan Masjid Jami' Darussalam yang selalu kita hormati. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini, malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ibadah li'ila kalimatillah, melestarikan syariat Islam dengan menguatkan dan mengembangkan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilm. Selawat serta salam tertuju kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tertuju kepada zuriyah, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang asas tasawuf, atau dari mana datangnya tasawuf itu. Karenanya saya bawakan kitabnya khusus untuk membahas amaliyah-amaliyah kita yang sehari-hari. Ada yang tawassulnya, ada yang musafahahnya, ada dalil tentang maulidnya dan semuanya ya. Kita mulai dari yang namanya tasawuf. Qala al-ulama innal Islam al-haqiqi huwa ittiba' lima ja'a bihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang hakiki itu adalah ittiba' terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita garis bawahi, yang garis besarnya seluruh orang yang menyatakan dirinya Islam itu mesti mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah subhanahu wa ta'ala, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau datang dari Rasulullah itu sudah pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran, in huwa illa wahyun yuha. Dek naara sisugul lekan Muhammad ini kecuali apa yang telah diwahyukan, apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita mengikut terhadap seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Islam. Jadi semua kita diwajibkan untuk mengikut kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutlah aku. Kata di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam, kesempurnaan Islam. Semua apa yang kita lakukan adalah merupakan aplikasi daripada ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bih ma'al idzan, dan kita iman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tunduk dan taat. Jangan pernah baik secara zahir maupun secara batin kita ingkar terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita mesti semua kembali kepada apa yang datang dari Rasulullah, littiba'in Nabi. Wa qad naqalat ilaina ta'alimul Islam min Nabi sallallahu alaihi wasallam an tariqi sahabati,
Dan kita menerima pelajaran-pelajaran Islam itu dari para sahabat Nabi. Nah, kita menerima pelajaran-pelajaran Islam dari sahabat-sahabat Nabi. Namun ketika sahabat memberikan pelajaran ini langsung dari ingatan beliau. Tidak ada sahabat yang mengarang kitab. Tidak ada sahabat yang ini ahli tasawuf, ini ahli fikih, ini ahli tafsir. Pada zaman sahabat itu ilmu Islam ya ilmu Islam, tentang agama Islam semuanya. Nah, disitulah thariqah yang ditelurkan, yang dilahirkan di dalam Islam. Alladzina akhadhu anhu syariah, yaitu para sahabat itulah yang mengambil syariat dari Rasulullah. Wa kadzalika akhadhaha anhumul ladzina tabauhum wasammu bismit tabi'in. Begitupun juga setelah para sahabat mengambil semua intisari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, diaplikasikan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka para sahabat inilah, dari sahabat-sahabat inilah tumbuh para tabi'in, orang-orang yang ikut dengan sahabat, orang-orang yang hidup dengan sahabat setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in inilah yang mengambil syariat itu dari para sahabat. Wa humul ladzina sahabu min sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang bertemu langsung dengan sahabat-sahabat Rasul. Wa qad naqalat anhumul warasatin nabawiyyah. Fa akhadha anhum tabi'ut tabi'in wa dunus syariah. Mereka para tabi'in mengambil syariat itu dari para sahabat. Dari tabi'in lahir juga tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Nah, setelah tabi'ut tabi'in wa dunus syariah, disitulah pembukuan tentang ilmu di masa tabi'ut tabi'in. Pembukuan ilmu. Wa tafarrada bihal ulama, kemudian berkelompoklah ulama itu. Berkelompok bukan berpecah, berkelompok, berkategori. Berkategori. Faminhum man takhassasa bil hadis an-nabawi asy-syarif wa asbaha minal huffaz. Di antara mereka ada yang mengkhususkan dirinya untuk mengkaji hadis, maka dinamakan mereka itu adalah huffaz, orang penghafal hadis. Wa kadzalika tafarrada unas bi ulumil alah. Sebagian juga mengelompokkan diri dengan pengetahuannya di dalam bidang ilmu alat, nahwu, sharaf wal balaghah. Wa tafarrada ba'dhum bi ilmi tafsir wa ba'dhum bi ilmi al-fiqh wa ba'dhum bi ilmi tarbiyah was suluk wal amal. Sumya man istaghala bil hadits syarif muhaddisan. Jadi dinamai orang-orang yang menyibukkan diri dengan mengumpulkan hadis, menghafalkan hadis ini adalah namanya muhaddisan. Orang-orang ahli hadis. Terus kemudian man istaghala bin nahwi nahwiyan. Dinamai orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu nahwu adalah golongan nahwiyah. Wa man istaghala bit tafsir mufassiran, dan ulama-ulama yang menekuni memfokuskan tentang ilmu tafsir dikatakan mereka itu adalah mufassiran. Wa man istaghala bil fiqh faqihan, dan orang-orang yang menyibukkan diri, mengkhususkan diri dengan ilmu fikih dikatakan golongan ulama faqih. Wa man istaghala bit tarbiyah, dan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan tarbiyah was suluk fi tariqillah. Tarbiyah, suluk maksudnya adalah ihsan. Tarbiyah
yaitu orang yang memperdalam akhlak, memperdalam suluk fi tariqillah, itu dinamakan dengan sufiyan, ulama sufi atau tasawuf. Kullu hadhil asma lam takun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua nama-nama ini baik dari muhaddisan, nahwiyan, mufassiran, faqihan, sufiyan, dekna arak le zaman Rasulullah. Dan arak le zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hiya illa mustalahat li asmal ulum syar'iyyah. Ini hanya adalah istilah saja. Ini adalah istilah saja di dalam nama-nama ilmu syariat allati jaa biha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua ilmu itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man tusamma biwahidin min hadhil asma wa ghairiha la yakhruju an tasmiyatihi musliman. Setiap orang yang masuk terhadap salah satu kelompok ini, gitu loh, baik kalau kita menekuni ilmu hadis maka kita tergolong muhaddisan, kalau kita menekuni ilmu nahwu maka kita masuk ke terhadap nahwiyan, kalau kita menekuni ilmu tafsir termasuk kita daripada bagian ulama mufassiran. Semua nama-nama ini tidak keluar dari nama umumnya yang dinamai dengan musliman. Jadi semua orang ini adalah tetap di dalam kategori muslim. Ndak nomor zaman niki ahli tasawuf parana sesat, kafir. Tidak seperti itu. Nanti akan dijelaskan dari mana tasawuf itu, siapa yang memulai, apakah ada di zaman Nabi, kan seperti ini. Nah, ini semua itu adalah hanya sekedar nama, tapi datangnya semua ilmu itu dari Rasulullah. Tarbiyahnya, suluknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kullu ismin aw wasfin lam ya'ti fil Qur'anil Karim aw sunnatis syarifah yahrumu tusamma bi. Tidak semua nama atau sifat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Syarif itu haram dipakai. Tidak semua. Jadi bukan berarti nama-nama yang baru itu kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis itu diharamkan. Tidak seperti itu. Bal jaizun syar'an, akan tetapi itu dibolehkan secara syarak. Kita sekarang membentuk perkumpulan pemuda, membentuk perkumpulan ini dan itu, membentuk perkumpulan arisan dan lain sebagainya dengan satu nama, ikatan ini, ikatan itu, ikatan alumni dan lain sebagainya, dan itu tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, ini namanya hanya mustalahat li asma, istilah saja di dalam nama. Yang perlu kita lihat itu adalah tujuannya. Tujuan kita itu mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, perantara yang membuat kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memerintahkan kita di dalam Al-Quran agar kita mencari wasilah apa yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita bebas berkarya, berkreasi, menciptakan diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya agama ini. Jadi agama ini tidak diciptakan untuk menjadi kaku seperti robot. Kalau enggak diremote ke kanan, enggak ke kanan, enggak diremote ke kiri, enggak ke kiri. Semuanya bid'ah, yang ini bid'ah, yang itu bid'ah. Jadi
agak repot itu lamun selopona ini dibid'ahkan. Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Islam tidak seperti itu. Islam ini adalah agama yang luas, agama alam, agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan, tidak kaku, tidak terbatas. Yang jelas semua intisarinya itu menuju kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mesti harus terlepas dari bimbingan para ulama. Ini ada golongan yang menamakan dirinya itu golongan Wahabi, dia pertama-tama harus melepaskan diri dari ulama. Tidak ada ulama, selesai dia. Mengambil kata kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini lebih magrum, lebih gila gitu. Karena tabi'ut tabi'in, at-tabi'in sendiri itu harus menyesuaikan Al-Qur'an dan hadis itu dengan perilaku para sahabat. Tidak terlepas dari perilaku para sahabat, karena para sahabat inilah yang melihat langsung kepada Rasulullah segala amal ya, amal-amal soleh yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga tabi'in ini mulai membukukan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sumiyallah subhanahu wa ta'ala al-muslimin bi asma'in adidah. Allah juga kan tadi namanya mufassir, faqih, sufi, muhaddis, nahwi. Nah, itu nama-nama yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Semuanya itu adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam yang sesuai dengan kelompok ilmunya. Di dalam Al-Quran Rasulullah juga menamai orang-orang Islam itu sendiri dengan nama yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Jadi Allah menamai orang muslim itu dengan sesuatu yang mengkhususkan orang Islam itu sendiri, seperti as-sabiqin, al-muqarrabin gitu lah di dalam Al-Quran. Semuanya ini adalah orang Islam yang dimaksudkan oleh Al-Quran. As-sadiqin, as-syuhada, as-solihin, ini beda-beda. Jadi kelompok orang-orang ini beda-beda yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Al-awwalin, al-akhirin, al-mukhbitin, itu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mengkelompokkan orang-orang Islam, itu ulama-ulama kita itu sesuai dengan fan ilmunya. Kalau fan ilmunya ilmu tafsir, namanya mufassirin. Kalau fan ilmunya fikih, fuqaha. Kalau ilmunya ilmu alat, nahwiyin. Kalau ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu ihsan, suluk itu namanya sufiyin. Itu ihsan. Ihsan ini diambilkan dari hadis Jibril yang menyatakan ketika Jibril datang kepada Rasulullah, langsung berhadapan dengan Rasulullah dan menyatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Islam yang pertama, Rasulullah menyatakan, antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa an tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Itu 5 dasar yang Islam. Terus Jibril melanjutkan pertanyaannya, akhbirni anil iman, pelajaran yang kedua. Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi 6. Ini pelajaran yang kedua tentang iman. Dan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya,
dan kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat. Nah, ini apa namanya, kelas muraqabah namanya itu. Jadi menghadirkan Allah di dalam setiap ahwal kita, di dalam setiap perilaku kita, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada al-ihsan. Nah, cara untuk menghadirkan Allah di dalam setiap perilaku kita itu dibuatlah ilmu, namanya ilmu tasawuf. Tata cara untuk mampu kita itu menghadirkan Allah di dalam setiap saat. Nah, itu perilaku seperti itu dinamakan dengan ilmu tasawuf. Ada golongan yang tidak menginginkan ilmu tasawuf. Berarti golongan itu tidak mau berperilaku ihsan. Buktinya sesama muslim dikafirkan, sesama muslim dimusyrikkan, sesama muslim dibid'ahkan. Kalau mereka benar kembali kepada Al-Quran, maka dia harus benar-benar merenungi kalimat Al-Quran yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara, maka perbaikilah saudara kalian. Istilahnya, kalau kita melihat saudara kita itu menjadi musyrik, bagaimana cara kita? Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ihsan. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, dengan cara yang terbaik agar mereka tidak menjadi syirik. Kalau kita melihat saudara kita berbuat bid'ah, bagaimana cara kita agar dia tahu, dia paham bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan bid'ah? Tidak main expose, tidak main tembak lewat internet. Ini haram, itu haram, ini wali setan, ini makam ten basong. Lah, ini kan sesuatu yang tidak bagus terhadap umat Islam. Mereka menyatakan dirinya kembali kepada Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, ini lebih berbahaya daripada orang-orang yang tidak menyatakan dirinya Islam. Itu lebih bahaya. Oleh karenanya para jamaah, hati-hati dengan golongan seperti ini. Golongan yang pura-pura baik terhadap kita, pura-pura menjadi golongan kita, akan tetapi merusak dari dalam. Merusak dari dalam. Kita harus hati-hati. Kita tidak membenci mereka, kita hanya tidak ingin paham mereka itu yang merusak agama Islam. Di dalam diri kita, semua kita wajib secara itlak membela Islam ini, membela keutuhan Islam ini. Tidak dibenarkan kita itu lari kalau kita menemukan masalah seperti ini. Nah, jadi kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita wajib membela Islam ini, taruhannya jiwa raga. Itu namanya wajib secara itlak. Tidak boleh mundur. Kalau ada orang-orang yang sengaja mengatasnamakan dirinya Islam, akan tetapi merusak Islam itu dari dalam, maka wajib kita perangi, wajib kita larang, dan wajib kita insafkan agar mereka jangan terlalu jauh untuk mengobrak-abrik ajaran Islam ini. Nah, itulah tasawuf yang tidak diinginkan oleh golongan-golongan seperti ini, golongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tasawuf ini dari kata ihsan di hadis Jibril. Maka ketika Jibril sudah pergi, sahabat Umar bin Khattab terdiam dan Rasulullah menyapanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya?" Sahabat Umar menyatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Ketahuilah bahwa Umar
Yang tadi itu adalah Jibril. Yu'allimakum dinakum. Jibril itu mengajarkan engkau tentang agamamu. Ulama kemudian mencatat hadis ini dan mengambil intisarinya, menyatakan Islam itu terdiri dari 3. Kalau kurang salah satunya, maka Islamnya akan nakis, tidak sempurna, bahkan itu akan mampu mengeluarkan dia dari Islam. Jadi Islam itu rukunnya 3. Islam, iman, ihsan. Ini dia 3 ini. Pilar utama daripada Islam itu. Jadi rukun Islam, iman, dan juga ihsan. Kalau ada yang membenci ihsan, yang dibuat nama kitabnya menjadi ilmu tasawuf, maka orang itu keluar daripada, tidak melaksanakan, tidak mengamalkan rukun ihsan. Nah, agamanya akan nakis, akan ruruk. Benar kata Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti ada sekelompok golongan yang menghafal Quran hanya sampai tenggorokan, akan tetapi Islamnya keluar dari dirinya seperti anak panah keluar dari busurnya. Hati-hati seperti itu. Orang-orang seperti ini harus kita hindari, harus kita insafkan. Kalau kita bisa insafkan mereka, suruh mereka bertobat. Itu ihsan. Ilmu tasawuf ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqabastalahan nas, istilahun nas alaihi wal murad bihi. Jadi tasawuf itu adalah laqab atau istilah yang dinamai oleh manusia. Ilmunya ya ilmu suluk, ilmu ihsan dari Rasulullah. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ilmu muraqabah, ilmu musyahadah dari Rasulullah SAW. Tapi zaman setelah kepada zaman tabi'ut tabi'in dinamai ilmu ini ilmu tasawuf, biar jelas namanya. Coba kalau kita menamakan dengan ilmu ihsan agak sulit. Tapi kalau kita menamainya dengan ilmu tasawuf, ilmu syariat kita namai dengan ilmu fikih. Terus takwil Al-Quran kita namai dengan ilmu tafsir. Kan enak kita mengkelompokkannya. Mau menuntut ilmu apa? Ilmu tafsir. Kan enak dia. Ilmu hadis, enak dengarnya. Tapi kalau kita menyatakan ilmu Islam, menuntut ilmu apa? Ilmu Islam. Ilmunya yang mana? Ya ilmu Islam. Kan bingung juga gitu. Ilmu Islam itu banyak sekali ya. Jadi laqab istilah nas alaihi itu tasawuf. Itu hanya sekedar nama, tapi sebenarnya itu intisari daripada ajaran ihsan yang ada di dalam hadis Jibril. Wal murad bihi, maksud daripada ilmu tasawuf yang dilaqabkan oleh manusia itu adalah asy-syakhsul muslim al-mutamassik bil kitab was sunnah, yaitu seorang yang memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah seorang muslim yang memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini benar-benar mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan golongan yang tidak menyukai tasawuf. Mereka menyatakan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi mereka tidak memegang Al-Quran dan Sunnah. Namun ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Wa mimman arafa bitasawuf fi sadril awal al-islami adalah Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari. Kita ketahui bahwa orang pertama di kurun pertama itu, kalau kita melihat para sahabat, maka yang ciri-cirinya seperti ilmu tasawuf itu dinampakkan oleh sahabat yang namanya sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari. Jadi Abu Dzar al-Ghifari ini orang yang selalu seolah-olah
setiap bertemu dengan Rasulullah, beliau itu selalu menampakkan wajahnya paling bahagia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berseri-seri karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, beliau pindah ke negeri Syam. Negeri Syam. Di situ beliau hidup. Abu Dzar Al-Ghifari. Pada satu ketika ada seorang yang berkunjung ke rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Orang ini melihat dalam rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Rumahnya tidak terlalu besar, kecil sekali. Dan ternyata di dalam rumah itu tidak ada perabot rumah. Jadi kalau kita zaman sekarang rak piring atau rak mongka penuh, bahkan nyerser ndek nolak kesemai kan rak. Lamun Abu Dzar ini perabotan simur inun dan ahara sepi, ngombe sina untuk makan minum. Nah ini kehidupan orang-orang tasawuf yang mengambil hidup paling sederhana di dalam kehidupannya. Ya paling adanya mongka anak rasai dengan sendok sai, piring sai, lumur sai, enggak. Akhirnya orang yang bertamu tersebut melapor kepada gubernur negeri Syam. Dilaporkan ke gubernur negeri Syam, gubernur kaget. Masa sampai seperti itu rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Karena memang pada zaman-zaman seperti itu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar gitu masih sangat mengagungkan para sahabatnya. Akhirnya gubernur sendiri mendatangi Abu Dzar membawakan 300 dinar uang emas untuk keperluan Abu Dzar. Ini kalau kita mendapatkan sumbangan seperti itu dari pemerintah gimana ini? Diterima apa enggak? Wah, terima pasti ya. Udah besar sekali 300 dinar. 300 uang keping uang dinar. Uang emas untuk hanya membeli perabot itu. Abu Dzar tidak berani menerima 1% pun dari uang tersebut. Ini memang kehidupan saya dan inilah yang akan saya bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan Abu Dzar ini sudah tidak ada dunia ini. Yang ada itu hanya akhirat. Ditanya oleh orang-orang yang mendatangi rumahnya, kemana perabot-perabotmu ya Abu Dzar? Sudah saya bawa kepadanya, kepada Allah maksudnya. Jadi sudah dibagi-bagikan, disumbangkan perabot-perabot rumah tangganya. Sudah saya bawa ke sana. Terus mana yang engkau pakai? Saya tidak membutuhkannya di sini. Akan tapi Allah akan menggantikan dengan yang lebih bagus kelak di sana. Nah inilah awal mula kehidupan para sufi. Jadi di zaman para sahabat itu, di zaman Qarnul Awal sudah ada orang-orang seperti ini. Apakah hanya Abu Dzar? Tidak. Disebutkan juga di sini wa minhum sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Juga seperti itu kehidupannya. Yang namanya Hudzaifah itu adalah sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini satu-satunya orang yang diceritakan oleh Rasulullah, orang-orang yang munafik dan orang-orang yang
orang-orang yang menentang Islam saat itu di Madinah. Jadi yang memonitori pergerakan orang-orang itu namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah memberitahu, ini ya Hudzaifah, yang ini namanya ini orangnya munafik ini. Nah, engkau lihat gerak-geriknya. Mestinya kita contoh Rasulullah SAW seperti itu. Mana orang-orang Wahabi itu di sini? Satu orang dimonitori dia. Kalau dia benar-benar tidak Wahabi, maka monitor ini tidak akan memberitahu kita. Tapi kalau dia benar menyeleweng dari syariat Islam ini, maka orang yang memonitornya akan memberitahukan kepada kita. Tapi Rasulullah mengunci Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat yang lain tidak diperbolehkan mengetahuinya. Hanya Hudzaifah ibnul Yaman ini yang tahu. Dan Hudzaifah ibnul Yaman inilah yang memonitori orang-orang yang dikasih tahu oleh Rasulullah. Jadi siapa saja, misalnya masjid ini Arab telulu dengan si munafik ini. Nah, itu tugasnya Hudzaifah ibnul Yaman. Hanya sekedar memonitor gerak-gerik orang-orang seperti ini. Sehingga siapa yang berteman dengan orang ini, Rasulullah juga tahu. Gitu. Terpengaruh apa tidak? Nah, kita kan mestinya seperti itu. Arak le gubuk barat saya ya si curiga. Gubuk barat 2 saya ya. Mesti ada monitornya. Tapi jangan disebarkan. Gitu. Dimonitori untuk memperkecil gerakannya. Si mangkit kan wah belek ya umat sing ngene yang puna ini. Sekedar muni ruang denara contoh begairi ilm. Muni begairi ilm. Gitu. Semua diharamkan, semua dibid'ahkan. Lamun yang gawe jenana ndek nara haram, ndek nara bid'ah. Jadi satu-satunya saya heran yang mengatasnamakan judi sunnah. Ada judi sunnah? Judi sunnah. Lamin remi judi sunnah ini. Judi ini sunnah. Dan mesti kita harus menukar namanya, jangan sampai bilang judi lah gitu loh. Atau permainan sunnah kan lebih enak nih. Tapi kalau judi, ya namanya judi, mana ada judi yang sunnah gitu loh. Tapi karena mereka yang mengadakan, ya sunnah jadinya. Ini luar biasa. Islam ini sudah jauh meleset daripada yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Kita yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya malah dikatakan yang bukan-bukan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita terhadap golongan orang-orang seperti ini. Itu Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, sehingga saat-saat menjelang ajalnya Hudzaifah, para sahabat juga hadir mengunjungi di saat beliau sakit menjelang ajal. Gitu. Ngelihat rumahnya juga tidak ada apa-apa di rumahnya Hudzaifah ibnul Yaman. Dan beliau berdoa, ya Allah, Engkau lebih tahu keinginanku, bahwa saya lebih suka hidup fakir daripada hidup kaya. Itu doanya Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi memang terbukti rumahnya kecil dan tidak memiliki apa-apa. Ya Allah, Engkau lebih tahu bahwa saya lebih suka hidup fakir daripada hidup kaya. Saya lebih suka hidup sederhana daripada hidup mewah. Dan saya lebih suka mati menghadapmu daripada harus hidup lagi. Itu doanya. Sehingga Allah mengambil ruhnya saat itu juga sebelum fajar. Didengar oleh sahabat yang lain doa itu. Makanya sahabat yang lain menceritakan kepada kita doanya Hudzaifah ibnul Yaman.
Nah, dari situ orang-orang mencontoh kehidupannya para sahabat. Ada lagi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau tidak pernah mau menerima hadiah, menerima sedekah. Kalau beliau pingin makan, beliau kerja. Jadi prinsip beliau itu hanya mau makan sesuatu yang merupakan hasil keringatnya sendiri, hanya untuk sekedar makan, menyambung hidup. Terus para sahabat itu apa yang dilakukan? Tulu hayatihim, itu hanya fokusnya kepada ibadah lillahi ta'ala, sebagaimana ayat yang diturunkan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itulah para sahabat, karena Rasulullah yang menjadi pimpinan mereka itu mencontohkan hidupnya Rasulullah sepanjang umurnya itu hanya ibadah, hanya ibadah. Itulah juga para sahabat, sehingga para sahabat ini sudah sangat menjauhkan diri daripada kehidupan dunia, sudah tidak tertarik lagi dengan kehidupan dunia. Nah, ini cikal bakal yang dicontoh oleh at-tabi'in terhadap tasawuf. Kemudian summa ja'a min ba'dihim, datang setelah para sahabat, yaitu golongan at-tabi'in yang dipimpin oleh Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Nah, Hasan Basri inilah mencontoh para sahabat yang kehidupannya seperti itu, sehingga di dalam dakwahnya yang namanya Hasan Al-Basri sangat-sangat sederhana. Pakaiannya seadanya, makan minumnya seadanya. Akan tapi ketika ingin mencontohkan, beliau pernah berdakwah menyatakan, kalian mesti menjadi orang-orang yang pemurah. Kalau yang memiliki kelebihan budak, maka bebaskan sebagian, katanya. Akan tetapi dia sendiri orang yang miskin, tidak memiliki budak. Akhirnya beliau Hasan Al-Basri menabung dan membeli budak. Didiamkan budak itu bekerja untuknya. Nah, sampai budak itu mendapatkan tempat di hatinya. Di saat dia sayang terhadap budak itu, di situ dia membebaskan budak tersebut. Bagaimana rasanya orang membebaskan budak, melepaskan harta bendanya. Nah, itu untuk dakwahnya Hasan Al-Basri, menabung sedikit demi sedikit untuk membeli budak dan untuk dibebaskan. Karena pada saat zaman tabi'in banyak budak-budak yang sudah masuk Islam. Jadi agar mereka bebas ibadah, diperintahkan kepada orang-orang yang kaya yang memiliki kelebihan budak untuk sebagian dibebaskan oleh Hasan Al-Basri. Nah, karena Hasan Al-Basri ingin mencontohkan, beliau menabung bagaimana dia bisa membeli budak, dan setelah membeli budak lalu dibebaskan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri inilah yang membawa ilmu tasawuf. Sebenarnya ilmunya Rasulullah SAW, ilmunya para sahabat, dengan kehidupan seperti itu, kehidupan yang sangat sederhana, kehidupan yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan mendekatkan diri kepada kehidupan akhirat, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Hasan Al-Basri ini datanglah orang-orang yang turabba di bawah Hasan Al-Basri ini, seperti Malik bin Dinar. Terus kemudian ja'a ba'da dzalik Ibrahim bin Adham, Al-Imam Junaid wal Qusairi, thumma Dhunnun Al-Misri. Itu Dhunnun Al-Misri wafat pada tahun 245, masih kurun ketiga.
Nah, di kurun ketiga ini mulai ditulis tentang bagaimana membuat diri masuk kepada ilmunya Rasulullah ini yang dinamai dengan tasawuf. Kurun ketiga itu. Jadi ilmu tasawuf ini adalah termasuk ilmu salaf. Kitabnya pun kitab salaf. Kitab yang berdiri pada kurun 1, 2, 3. Pada kurun ketiga ini sudah mulai dikarang gitu loh, ilmu tasawuf. Sedangkan orang yang tidak suka ilmu tasawuf ini menyatakan dirinya adalah salafi, mengikut ulama-ulama salaf, padahal dia mengingkari ulama-ulama salaf. Dalam prakteknya mereka mengingkari. Kenapa? Mereka tidak suka ilmu tasawuf. Nah, ini kan satu yang berlawanan. Mereka menyatakan dirinya salafi, akan tetapi mereka tidak menggunakan ilmunya orang-orang salaf. Yang namanya salaf itu adalah orang-orang yang membawa ilmu syariat itu di qarnul awal, tsani, wasalis. Abad pertama, kedua, dan ketiga. Abad pertama yaitu golongan di masa Rasulullah dan para sahabat, termasuk ada juga tabi'in. Karena yang namanya abad itu dari 1 sampai 100 tahun, itu abad pertama. Itu abad pertama. Jadi 1 sampai 100. Abad kedua 101 sampai 200. Abad ketiga 201 sampai 300. Nah, itu 3 abad pertama itulah yang dikatakan salaf. Itu sudah berkembang ilmu tasawuf itu di situ. Nah, itu juga ilmu salaf namanya, ilmu tasawuf ini. Nah, ini yang ulama-ulama sudah mulai mengarang kitab di waktu itu. Sampai ilmu tajwid pun juga tidak ada di masa Rasulullah SAW. Ilmu tajwid dikarang juga di masa kurun-kurun waktu seperti itu. Jadi memang kalau kita mengkaji seperti ini, jauh kita mengenal mereka-mereka yang menyatakan dirinya itu salafi dan juga kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata kalau kita pelajari hal-hal seperti ini, mereka hanya sekedar nama doang, menyatakan dirinya kembali ke Al-Quran dan hadis. Mereka tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang mengikut Rasulullah ini adalah keras dia terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang antara mereka, antar orang sesama Islam. Nah, orang Wahabi ini gimana? Berbanding terbalik malah dengan ayat Al-Quran, padahal dia sendiri menyatakan dirinya kembali ke Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri berbanding terbalik dengan amal mereka. Mereka ini asyidda walal muslimin, keras terhadap orang-orang Islam. Mereka sangat keras terhadap orang-orang Islam. Ruhama ubainal kufar, mereka justru lebih kasih sayang terhadap orang kufar. Ini kan berbanding terbalik dengan ayat Al-Quran. Padahal mereka dengan mulutnya, dengan lisannya menyatakan kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu di pertemuan kita yang dulu saya menyatakan bahwa mereka itu menyatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, bohong, dusta mereka itu. Banyak bukti kalau kita mau mengkupas untuk mempelajari gitu Al-Quran, makna-makna Al-Quran, perilaku mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya sekali lagi saya pesankan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap paham tersebut. Hati-hati.
dimonitor aja mereka itu biar tidak mempengaruhi yang lain. Ada pernah saya mendengar dari salah seorang di antara mereka menyatakan, sekarang dakwah kita rubah, cara dakwahnya mereka rubah. Kalau dulu mereka keras, bagaimana kerasnya dulu? Awal-awal mereka itu kubur haram, terus sholat seperti ini, ada makam di depan ini juga syirik, haram, keras mereka itu. Apa-apa diharamkan mereka itu, rokok haram mereka itu. Sekarang enggak katanya, kita harus berbaur dengan mereka katanya. Maksudnya dulu kalau kita memberi daging atau ayam, kita lempar kepada mereka, nih makan. Mereka jadi orang yang kita kasih itu enggak mau nerima karena dilempar gitu kan. Sekarang meskipun hanya sekedar ambon urap, kalau kita suguhkan dengan bagus, sila niki diterima, maka orang akan menerimanya. Nah, itu cara dakwah mereka. Itu cara dakwah mereka sekarang. Sehingga kita pesila maulid, datang dia. Pesila sikir mate, datang dia. Ya enggak? Lihat mereka itu. Sekarang lebih halus dakwahnya. Gitu. Karenanya saya bilang hati-hati. Dia bergaul dengan kita, tapi hatinya luar biasa dia mereka. Kita sudah dianggap bukan orang Islam lagi. Nah, itu yang penting saya memberitahukan cara dakwahnya mereka itu agar kita tidak jumawah, senang duluan. Oh, kan mele ya tepesila, oh kan mele ya bergaul. Jangan kita senang duluan gitu. Itu hati mereka sudah luar biasa. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencelakakan kita. Dan mudah-mudahan kita meninggal juga yang masih kuat di sini itu, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam akidah yang benar, akidah yang sahih. Kul bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Kan begitu di dalam talqin ya. Kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, qul bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. I'tiqad yang sahih, yang sah. Tapi kalau kita keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka i'tiqad kita sudah rusak, dirusak oleh mereka. Karenanya kita harus hati-hati, harus dimonitor orang-orang yang sudah kena dengan penyakit seperti itu. Tidak sadar lepas, tidak bergaul lalu kencing mereka. Mereka akan memancing-mancing dengan dalil-dalil. Yang mau dengar cerita selentengan ongkat mereka ini, masa merayakan hari lahir nabinya saja, Nabi Muhammad saja pakai puntik renggi. Ini kan istilahnya kata-kata yang memang kalau sederhananya bisa masuk akal. Tapi kita memperingati maulid itu bukan tentang puntik renggi. Kita ingin menumbuhkan rasa cinta, raghbah kepada Rasulullah. Momen seperti itu kita rayakan. Sekuat apa kita mengingat dan merayakan, mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah. Jadi bukan sebatas ke sana, tapi mereka ya sekedar sorong yak pemun ini. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Kalau ada yang mampu membalasnya dengan akal, balas saja mereka itu dengan akal. Ya khair. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini ada permintaan untuk sesi tanya jawab, disilahkan.